sekarang jam 1. Nah, ini udah aku siapin semua. Bawaan Neta sudah aku siap. Nah, aku tinggal nunggu bis yang arah ke Surabaya. Nah, aku nunggunya bukan di Terminal Lubajang, tapi di depan PG Jatiroto. Nggak tahu nanti ini bakalan dapet bis apa ya. Halo guys, ini kebetulan aku bareng beliau asli Lumajang dan sering banget beliau naik bis lewat Bungurasi ke Lumajang. Nah, jadi yang pengen aku ajak ngobrol sama beliau, mungkin kalian juga pernah ngalamin. Kalau sedikit boleh cerita, aku pernah dulu beberapa bulan yang lalu aku mau pergi ke Banyuwangi. Nah, naik bis dari Terminal Bungurasi. Itu udah bayar. Nah, tapi ternyata aku diturunin di daerah Jember, jadi aku nggak sampai ke Banyuwangi. Itu pun setelah turun aku harus bayar lagi. Setelah saya tanya juga sama penumpang yang lain, ternyata dalam satu bis bayarnya beda. Jadi artinya bis tersebut adalah kayak bis bodong gitu lah. Nah, jadi karena ini beliau sering dan mungkin saya rasa sih tahu banget gimana caranya supaya tidak terjadi lagi buat teman-teman, buat sahabat MIDI TV, supaya terhindar dari bis-bis seperti itu. Dan kita juga bisa gimana caranya nyari solusi ketika kita menghadapi calo. Gimana Bang Usman? Itu pertama kita nyampe di Bungurasi, yang jelas itu kan banyak calo-calo yang datang ambil. Banyak banget. Nah, itu pasti dia bilangnya hanya tanya doang. Iya benar. Nanya aja Mas, nanya aja. Tapi setelah ke sana nanti kamu tuh dipaksa digiring opini kamu. Dan diikutin juga kadang-kadang. Nah, itu kita harus tegas, jangan takut. Gimana caranya? Dia bilang enggak, terus kalau dia nanya lagi, kan udah nggak bilang enggak. Itu aja. Jadi istilahnya kalau di Bungurasi itu jangan bilang nggak ada calo. Malah paling banyak itu calo di situ. Apalagi yang stand tiket itu. Iya. Yang pakai seragam. Itu jangan percaya. Kadang kamu nanti mau kemana Pak? Kita resmi Pak. Ada tiket. Kita bayar di situ. Udah nyampe di bisnya kita disuruh bayar lagi. Biasanya seperti itu Pak. Karena mereka itu sudah ada main. Dia pasti jawabnya saya nggak kenal. Padahal aslinya kenal. Mereka kenal ya. Iya. Jadi uangnya dibagi sudah berdua. Jadi bayar 2 kali dong. Nah, di bawah bayar, di atas bayar. Nah, tipsnya cari bis kita jangan percaya saya namanya makelar. Makelar itu Pak, yang di bawah itu makelar. Kalau istilahnya itu makelar. Kalau kerennya itu calo. Sebetulnya sih kalau di Bungurasi bukan calo, makelar. Lebih ke makelar ya. Jadi kita jangan bayar di makelar, jangan percaya. Pokoknya kita mau kemana langsung nyari parkir bis yang tujuannya dia kemana gitu. Iya. Nah kan seperti kemarin saya mau ke Lumajang nyari yang tujuan Jember, langsung aja tuh dibayar. Langsung aja, nggak usah nanya. Karena kalau nanya kita pasti dibodohin. Ini langsung Mas, karena apa? Tahu tujuan kamu, nanti kamu udah nyampe sana dioper, suruh bayar lagi. Jadi nggak usah nanya. Kalau dia nanya ya udah, mau kemana? Ke Jember. Oh naik bis ini? Enggak, aku bisa milih sendiri. Jadi langsung aja gitu kan? Iya. Langsung masuk ke dalam bisnya. Jadi orang sana itu calo atau makelar, kalau dibilang kayak gitu udah nggak mau, nggak berani dia. Karena takut apa? Ya itu takut kalau rame, jadi pusat perhatiannya orang di situ kena dia. Oke. Jadi istilahnya apa ya? Harus berani bilang tidak. Harus lebih tegas jawabannya Pak. Dia biar nggak buntutin. Nah betul. Kalau udah bilang tidak, udah nggak mau dia. Oke. Jadi kira-kira seperti itu guys yang saran dari Bang Usman ya. Semoga bermanfaat buat kita semua yang kita sering naik bis lebih-lebih dari Bungurasi dan mungkin juga dari terminal yang lain, karena nggak menutup kemungkinan hampir semua terminal tuh suka ada entah banyak atau sedikit suka ada pelaku kayak gitu. Pelaku seperti itu. Oke.
Dan bisnya ongkos itu bisa dinego. Kalau biasanya kamu ke contohnya ke Lumajang, Jatiroto, umumnya kan 60. Itu dinego bisa 50 atau 40. Bisa, Pak? Bisa. Apa harus kenal? Enggak harus kenal. Kalau perlu kita sok kenal. Meskipun sebenarnya tarifnya 60 bisa berarti. Bisa. Di bawah 60. Kayak kemarin kita karena tengah malam 50 lah saya bilang gitu kan. 50 ya diem. Kalau siang 40 malah mau dia malah. Apalagi sampai lebih dari 2 orang, wah malah mau banget. Oh iya. Jadi mungkin bisa dipraktekkan juga sama sahabat Medi TV. Oke? Bye-bye. Thank you Bang Usman. Tadi pas nungguin bis nggak lama kita langsung dapat bis. Harganya sih murah banget sih menurut aku, 50.000 dengan fasilitas yang oke, nggak jauh beda lah sama kemarin kena 100.000 pas berangkat ke Lumajang, tapi fasilitasnya aku rasa sih nggak banget lah. Tadi cuma 50.000 dan cepat juga sih tadi. Dan yang ada di benak aku yang nggak habis pikir, sopirnya sih rada gokil dia, cepet banget dan set gitu lah, biasa sopir Jawa. Di jalan semalam sih rada, aku kira ada apa, macet tumbahin di tengah malam, ternyata ada laka dia. Jadi kurasa sih peringatan aja buat kita, kalau kita lagi perjalanan jauh kita harus lebih hati-hati di jalan. Kalau misalkan kita ngantuk, kita juga jangan maksain jalan, kita berhenti aja. Saran juga sih buat kalian yang mau naik bis dari Jatiroto, kalau misalkan jam sama kayak aku yang sekarang ini, kan aku malam nih berangkatnya, jadi nggak harus ngambil yang patas, karena kalau malam cepat juga. Ini di luar prediksi udah nyampe duluan ke tujuan. Tadi perjalanan cuman makan waktu 5 jam, padahal masih kemakan macet tadi. Alhamdulillah sih perjalanan semuanya bisa dibilang lancar lah. Alhamdulillah aman, bisa sempat tidur juga tadi, enak banget. Jadi pas turun di Bungarasi rasanya fresh banget. Perjalanan aku selama di Lumajang sangat menyenangkan. Di sisi lain karena di sana aku masih pertama kali nyampe Lumajang, ya rasanya seneng. Dan masyarakat Lumajang ya seperti pada umumnya Indonesia, maksudnya ada orang baru, sangat welcome, jadi ngobrol semuanya enak. Dan ada banyak, sebenarnya sih masih banyak lagi wisata, itu banyak pokoknya, tapi karena berhubung waktu jadi aku nggak sempet pergi ke wisata Lumajang. Cuman ya sekilas aja di daerah Jatiroto dan di kota itu aja yang aku bisa nyempatin waktu, karena di Lumajang aku cuma sehari. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini. Kita sampai jumpa di vlog berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.